Kita hari ini membaca manaqib seorang wali Allah, ulama yang legenda, keturunan dari seorang wali Allah, ulama yang juga legenda, dan juga murid dari seorang ulama wali Allah yang juga legenda. Nah, jadi tiga orang ini hakikatnya satu, yaitu guru kita, guru sekumpul. Jadi guru sekumpul ini turunan ulama wali Allah yang legenda, yaitu Datuk Kalampayan, dan murid oleh para ulama yang legenda, khususnya Guru Bangil. Nah, jadi seluruh yang dekat dengan guru kita, guru sekumpul itu adalah para legenda, para ulama yang legenda. Dan dari beliaulah juga melahirkan banyak para ulama yang juga legenda. Nah, maka guru kita, guru sekumpul ini menghimpun ilmu dari seluruh datu-datu pendahulunya. Jadi mulai zaman Datuk Kalampayan, banyak para ulama, juriat sidin, anak sidin, cucu sidin, seluruhnya itu tak kumpul ilmunya maupun amalnya maupun akhlaknya di dalam diri guru kita, guru sekumpul. Nah, ini keberkahan dari datu kita, Datuk Kalampayan. Jadi Datuk Kalampayan ini seorang anak dari seorang bapa yang saleh yang bernama Abdullah dan seorang ibu yang bernama Aminah. Nah, dua orang ini saleh, ahli ibadah, ahli amal, akhlaknya bagus. Waktu Ibu Sidin yang bernama Aminah ini menghamilkan atau mengandung Datuk kita, Datuk Kalampayan, waktu itu Sidin dengan suami Sidin berdua menemui malam Lailatul Qadar. Jadi salah satu ulama yang suami istri tak imbai bertamuan dengan Lailatul Qadar itu adalah Abdullah dan Aminah, ibu bapanya oleh Datuk kita, Datuk Kalampayan. Maka lahirlah seorang ulama besar yang bernama Muhammad Arsyad, yang dikenal Datuk Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau itu, Datuk kita, Datuk Kalampayan ini pun dari sejak kecilnya sudah kelihatan tampak keistimewaan yang sangat berbeda dengan kakawanan Sidin. Umur Sidin sekitar 7 tahun. Sidin seperti orang dewasa. Nah, dan kelebihan Sidin itu sudah banyak terlihat. Bahkan di umur Sidin belum balik, sekitar umur 7, 8, 9 itu, nah, Sidin pernah juga menemukan Lailatul Qadar. Datuk kita, Datuk Kalampayan. Nah, diam-diam di Lok Gabang Sidin. Lalu waktu itu Sidin besi hobi melukis. Nah, bila Sidin melukis, maka lukisan Sidin itu seperti hidup. Siapa aja yang melihat terpesona dengan lukisan Sidin. Suatu hari Raja Banjar berjalanan ke Lok Gabang, melihat lukisan indah benar, terpesona. Siapa nih yang melukis? Akhirnya diketahui yang melukis adalah Datuk kita, Datuk Kalampayan. Itu sekitar umur antara 7 dan 8 tahunan. Nah, karena luar biasa indahnya, raja terpesona. Akhirnya raja paham ini bukan orang sembarang. Nah, apalagi raja sudah tahu siapa Abah Mama Sidin, orang soleh. Nah, lalu Datuk Kalampayan dipinta oleh raja diam di istana supaya dididik lebih khusus. Nah, maka Datuk Kalampayan mendapat didikan yang khusus di istana raja waktu itu. Raja Banjar, raja kita. Nah, maka Sidin kurang lebih beberapa tahun sebelum umur Sidin 30 tahun, belum lagi umur 30, antara 25-30 Sidin tuh kawin. Nah, dengan istri pertama yang bernama Tuan Bajut. Sidin kawin itu sudah alim tuh, karena dapat didikan khusus di dalam istana. Menjelang umur 30 tahun, Sidin sudah kawin tuh nih. Bini Sidin pun hamil. Lalu Sidin hendak berniat tulak ke Makkah.
hendak menuntut ilmu. Tuh menjelang umur 30 tahun kurang lebih. Bini Sidin hamil. Nah, akhirnya bini Sidin dengan ridha melepas kepergian, Kuitan Sidin pun ridha dan kalangan istana pun ridha. Nah, lalu Sidin berangkat. Jadi Sidin itu menuntut ilmu ke Makkah pertama umur 30 tahun. Kita umur 30 tahun sekarang rasa Tuhan sudah. Ya kalau ada yang beranak 2 sudah. Asa kuliah untuk ilmu, padahal itu kelampian umur 30 tahun hanya tulak ke Makkah. Sudah bibini dan bini Sidin sudah hamil. Nah, artinya jangan merasa Tuhan menuntut ilmu. Kamu aja nangai jauh sudah tua aja. Berapa garang umur? Nah, lalu Sidin berangkat kurang lebih umur 30 tahun berangkat ke Makkah waktu itu. Oh, itu kada mudah ke Makkah, menempuh lautan yang luas dalam, ya kalau badai macam-macam dilalui. Nah, dan bertahun-tahunan hanya sampai. Ada kita ini kan ting-ting langsung sampai. Nah, Sidin tahunan hanya sampai. Nah, setelah itu Sidin menuntut ilmu, rajin, cangkal. Banyak guru Sidin di Makkah itu. Berapa puluh tahun di Makkah? Menurut riwayat kurang lebih 30 tahun. Di Makkah menuntut ilmu, alim ganal Sidin. Nah, oleh guru-guru Sidin di Makkah, Sidin diizinkan mengajar di Masjidil Haram. Nah, mengajar di Masjidil Haram di Makkah. Kawan akrab Sidin Saikong dulu yang paling akrab, yaitu Syekh Abdul Samad Palimbang. Itu kawan akrab Sidin mulai di Makkah, nutut ilmu di Makkah. Dan Sidin dipersilahkan mengajar di Masjidil Haram. Artinya alim benar tuh. Nah, 30 tahun. 30 tahun di Makkah tambah 30 tahun tolak. Berarti berapa umur Sidin waktu itu? Kurang lebih 60 atau menjelang 60 lah. Tuha kada? Tuha. Kita sini kan kai sudah. Nah, tapi walaupun Sidin sudah Tuhan yang kaya itu, semangat menuntut ilmu tetap cangkal. Sidin hendak pulang ke Mesir. Padahal tuh Sidin sudah mengajar di Masjidil Haram, hendak pulang tolak ke Mesir. Karena mendengar di masjid ada Imamul Haramain yang sampai kabarnya ilmunya tinggi, alim luar biasa. Hendak Sidin belajar ke situ. Nah, Imam Makkah Madinah, orangnya berdiam di Mesir. Imamul Haramain ini gelarnya. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi ngaran Sidin. Nah, lalu Sidin berdua musyawarah lawan kawan Sidin, Syekh Abdul Samad Palimbang nih, kita tulakan ke Mesir. Berdua nih. Kenapa? Menuntut ilmu. Padahal sudah luar biasa, sudah mengajar di Masjidil Haram sudah. Kita pesantren kilat langsung membuka majelis. Jauh bandar untuk kolam bayang. Sidin mengajar di Masjidil Haram sudah, masih mau menuntut ilmu. Namun kita hanya sekali jadi khatib, kada aku lagi menuntut ilmu. Kenapa? Terlanjur jadi ustadz ya. Kada aku lagi menuntut ilmu. Padahal banyak benar kekurangannya kita nih. Ini Sidin sudah mengajar di Masjidil Haram, hendak tulak pulang ke Mesir. 30 tahun sudah mengaji, hendak tulak pulang ke Mesir. Menuju Mesir melewati Madinah. Ternyata di Madinah datang rombongan yang Sidin hendak tuju di Mesir, yang hendak dicari Sidin, yaitu Imamul Haramain tadi. Sampai juga ke kota Madinah membawa 2 orang murid yang bernama Syekh Abdurrahman Misri, yang seikungnya si Abdul Wahab Bugis. Nah, disitulah 2 orang yang dari Makkah ini bertemu dengan 2 orang yang dari Mesir, yang berempat ini akhirnya menjadi 4 serangkai. Nah, sama-sama orang Indonesia, karena sama-sama orang Indonesia. Pamandiran tuh mirip, lalu nyaman mudah patuh, mudah bakawan. Nah, si Abdurrahman Misri ini Betawi, sedangkan si Abdul Wahab Bugis Sulawesi. Datuk Kalampayan Kalimantan, si Abdul Samad Palimbang. Nah, Indonesia sama-sama Nusantara nih. Nah, lalu Sidin umpat juga mengaji lawan si Sulaiman Qurdi tadi. Ya, mengaji Sidin. Lalu imbah nintu tuntung mengaji, Sidin gunakan kesempatan untuk banyak bertakun dengan perguruan Sidin itu selama di Madinah itu. Akhirnya taungkai niat ulun hendak tulak ke Mesir menuntut ilmu pulang. Jadi ujar si Sulaiman Qurdi, nyamuk ada usaha tulak ke Mesir.
Bulik ke kampung dia sudah. Ini nah yang berdua anak buahku ini bulik juga ke kampung Bampat Bimba situ. Bulikan ke kampung. Bila nyawa ke Mesir, ada lagi ulama yang layak melajari nyawa. Kenapa? Aku nih Pak Alimnya sudah di sini. Nah, aku nih Imamul Haramain. Ada lagi ulama yang layak melajari bubuhan nyawa nenek. Nah, karena sidin Imamul Haramainnya, Makkah Madinah sidin payungnya. Nah, buliknya sudah aja sidin. Nah, lalu berpikir hendak bulik Bampat nih. Nah, Bampat tadi termasuk diantaranya kawan sidin yang kada termasuk empat serangkai pang cuma termasuk Batahuanan lah. Syekh Daud Al-Fatani yang banyak karangan-karangan sidin. Nah, dari Thailand, 4 juga rombongan masuk Balima, jadi Balima bulik. Tapi sebelum bulik, naran orang haus ilmu mendengar kabar bahwa di kota Madinah ada seorang ulama sufi yang terkenal wali Allah, Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Nah, lalu Bampat ini Balima mengaji pulang lawan Syekh Saman Al-Madani. Padahal dari segi umur jauh Datuk Kalampayan umur daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Padahal Datuk Kalampayan waktu itu sudah bergelar Al-Alimul Allamah, alim benar. Bahkan sidin layak jadi mujtahid. Seandainya sidin tuh maulah mazhab seorang kayak Imam Syafi'i layak. Tapi sidin tetap 4 Imam Syafi'i. Nah, walaupun luar biasa alimnya, baik itu tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, tafsirnya alim benar. Cak ibar kita itu sudah jadi wali, sudah arif billah, sudah mengaji pulang lawan Syekh Saman Al-Madani. Nah, sehingga habislah ilmu Syekh Muhammad Saman Al-Madani diresap oleh Datuk Kalampayan, sehingga sidin mendapat gelar khalifahnya Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Nah, ini tawaduknya Datuk Kalampayan mau berguru lawan yang lebih muda. Padahal sidin sudah mengajar di Masjidil Haram waktu itu. Nah, itu ketawaduan Datuk Kalampayan. Tawaduk kita kan. Mana gurunya aja? Ma'anum bener aja mah. Seorang tuha minta makan uyah sudah. Makanya dia tinggi. Nah. Nah, itu Datuk Kalampayan. Lalu buriklah Bampat, 4 seikong Sidot Al-Fatani Balima. Nah, mairingi. Terus sampai dulu Thailand, sidin tarusnya kada singgah karena rasa ketujuh tak pesona dengan Datuk Kalampayan ini. Jadi kakawanan sidin tuh ketujuh dengan Datuk Kalampayan. Nah, itu singkat cerita nangka itu kisah perjuangan sidin menuntut ilmu. Bulik sampai ke Matapura itu ringkasnya bang lah. Amun panjangnya pas kisah perjalanan situ banyak ceritanya di situ tuh. Kan tahunan hanya sampai. Singgah di sini, singgah di sini, singgah di sini. Nah, hanya sampai itu setahunan kan ada yang anu bang. Nah, sampai di Martapura nih, itu disambut oleh masyarakat Martapura, yang terutama ini kampung sidin nih, disambut waktu itu masih zaman penjajahan Belanda kan waktu itu rasanya. Nah, lalu sampai di situ sidin kurang lebih lah, nah 60 tahun. Nah, karamat sidin banyak, cuma diantaranya sanggup bini banyak, apa pikirkan? 60 tahun tuh kita letoy sudah. Ini pikirkan ya, ini sidin kan banyak bini hitung berapa ikung bini sidin? 60 tahun. Itu termasuk karamat yang nyata. Sidin meninggal berapa 30 hikung anak dan 100 lebih cucu. Waktu sidin meninggal tuh nah. Berapa hikung anak rasanya yang sidin tinggal waktu sidin meninggal tuh yang meninggali anak 30 hikung kalau kada salah lah dan lebih 100 cucu. Umur sidin meninggal kurang lebih 98 tahun. Jadi 100 kurang 2 tahun kurang lebihnya sidin meninggal. Nah, sampat selama sidin hidup mendidik anak-anak sidin sehingga anak sidin seluruhnya menjadi khalifahnya sidin. Nah, itu. Dan sidin ini yang paling terkenal tiap tahun batamuan Lailatul Qadar. Mantap pulang. Batamuan Lailatul Qadar selalu berdoa, doa satu aja supaya juriyat alim bertahan. Itu aja dan itu kabul.
Nah, inilah itu singkat sejarah. Jadi dari Datu Kalampayan inilah asal muasal bersinarnya Islam di bumi Kalimantan. Walaupun Islam sudah ada sebelum Datu Kalampayan. Sudah berpuluh-puluh tahun Islam itu sudah ada, bahkan kerajaan Islam di Banjar ini sudah ada sebelum Datu Kalampayan lahir. Terus sampai ke Juriat Sidin. Nah, hingga sampai kepada Guru Bangil, Hadratus Syekh Muhammad Sarwani bin Abdan Bangil. Nah, Sidin ini paguruan oleh guru kita Guru Sekumpul. Guru kita Guru Sekumpul itu banyak bisi guru kada kehitungan. Dan guru-guru Sidin itu bintang-bintang. Karena wayah Sidin mengaji masih banyak ulama-ulama yang level bintang-bintang masih hidup. Cuma di antara bintang-bintang yang bertebaran menjadi guru Sidin, guru yang khusus bagi Sidin itu 3 yang membimbing ruhani Sidin. Di antara yang 3 itu 1 yang lebih utama, yaitu Guru Bangil. Nah, Guru Bangil ini menuntut ilmunya asalnya sekolah Darussalam, yang waktu itu Darussalam dipimpin oleh Mamarina Sidin Saurang, yaitu Guru Kasful Anwar, Hadratus Syekh Kasful Anwar, atau jarum menyambat Datu Kasful, yang di Subarangan rumah Guru Kubah atau Kubah Sidin lah. Nah, itu waktu Sidin memimpin Darussalam, disitulah Guru Bangil sekolah Darussalam waktu itu, hitungan kapunakan oleh Guru Kasful. Nah, anum benar Sidin sekolah waktu itu, umur anum benar. Sampat Sidin mengaji di Matapura di Darussalam itu kepada guru-guru yang alim-alim. Betul sampai Sidin pulang ke Bangil. Karena abah Sidin itu pedagang. Kalau kada salah pedagang intan. Jadi termasuk sugih lah Sidin tuh, bisa kuitan. Lalu batanah bebanyu juga di Bangil sana. Lalu Sidin ke Bangil sampat mana mau kuitan nih. Ada anu ka Matapura Sidin. Nah, di Bangil pun Sidin mengaji juga dengan para ulama-ulama di Bangil sampai ke ulama Pasuruan. Waktu itu masih anum umur Sidin, betul boleh pulang ke Matapura belum. Nah, akhirnya Sidin dituntung sekolah, dianggap selesai. Nah, lalu Sidin berdua dengan kawan Sidin sekaligus sepupu Sidin, sekaligus kedua-duanya kepunakan oleh Guru Kasful, Guru Muhammad Sa'arani Arif. Guru Anang Sa'arani yang lebih kita kenal, yang di Kampung Melayu itu kita singgah sebelah kiri itu, sebelah kanan kalau tuju ke sana. Nah, berdua inilah kepunakan oleh Datu Kasful. Berdua ini dibimbing langsung oleh Datu Kasful. Dibimbing mulai di Matapura, bimbingan khusus, sampai kedua-duanya dibawa Datu Kasful ke Makkah. Dibawa kepada guru-guru Sidin, bahkan kepada ulama-ulama yang masih hidup. Nah, ini nah keponakan ulun, nah ini nah zaman Jadi akhirnya Sidin menuntut ilmu berdua. Lalu terkenal Sidin. Nah, cuma yang hebat di sini nah, Guru Bangil waktu tulak ke Makkah umur 16 tahun. 16 tahun hanyar balik gitu. Waktu Sidin tulak sudah alim Sidin. Bimbingan Guru Kasful. Tulak ke Makkah umur 16 tahun. Dan di Makkah Sidin menuntut ilmu 10 tahun. 10 tahun. Berarti bulik ke Matapura umur berapa? Hitung dulu. Hitung ulun minum nah. Berapa? 26. Umur 26. Anum kada? Anum. Nah, waktu di Makkah Sidin disuruh oleh guru-guru Sidin mengajar di Masjidil Haram. Yang berdua ini nah, yang bergelar dua mutiara dari Banjar atau Naharani min Banjar. Nah, berdua ini anum benar sudah gelar luar biasa, dapat pengakuan oleh guru-guru Sidin dan dipersilahkan mengajar di Masjidil Haram walaupun kada lawas. Padahal umur Sidin belum 30. Boleh Sidin ke Matapura, sampat Sidin jadi guru di Darussalam setumat. Ini singkat lah. Nah, imbah Sidin jadi guru di Darussalam, lalu hendak dijadikan qadhi oleh para ulama yang ada di Matapura. Sidin kada hakun, tapi dipaksa orang. Tapi Sidin kada hakun, tapi orang maksa.
Jadi sidin mun kayak ini caranya dipaksa orang, lalu sidin melarikan diri, tanda kutip lah. Nah nih orang bahari, mun kita kan mendaftar jadi kade. Jawabannya mendaftar audisi, sikut menyikut. Nah sidin melarikan diri ke Bangil, maka sidin memutuskan untuk lari ke Bangil demi menghindari jabatan sebagai qadhi. Ini jawab guru sekumpul ini kisah. Nah akhirnya qadhi dijabat oleh guru Muhsin Qadri yang menyusun senjata mukmin. Nah kisahnya. Lalu sidin membuka majelis taklim kada juga dulu. Bakuhub aja sidin di Bangil situ. Nah, kawan sidin sudah ada di Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan. Nah, itu kawan sidin tuh. Kiai Hamid Pasuruan waktu itu masyhur benar sebagai wali Allah. Sidin mastur tersembunyi. Nah, waktu itu. Nah, lalu Kiai Hamid ini masyhur terkenal. Suatu hari ini maulah guru Bangil jadi masyhur tuh. Gara-gara Kiai Hamid ini asalnya. Ulama-ulama Jawa dulu hendak bertakun permasalahan dengan Kiai Hamid Pasuruan. Apa jawabannya? Sampai di rumah Kiai Hamid, jadi Kiai Hamid yang menjawab ini adalah kawanku yang di Bangil itu. Datangi ke sana. Sidin yang layak menjawab. Nah, tolak kayak ke Bangil pulang. Nang kayak apa kadang orang ini lah jauh-jauh pun ulama-ulama yang Jawa ini kayak apa kadang orang ini kada tahu bang. Kada tahu bang sidin kada buka majelis apa segala kada belum lagi. Nah, bah sampai guru Bangilnya waktu duduk di pelatar aja sambil baca kitab. Nah, imbah dudukan, sidin belum bapandir, ujar sidin ini jawabannya nah yang hendaknya watakunakan. Nah, langsung kitabnya sidin bukan ini nah halaman ini jawabannya ini, yang pertanyaan itu kitabnya halamannya ini. Nah, lu tak dibuka tak kajutan ibunya. Ini luar biasa. Nah, akhirnya sidin mulai terkena. Nah itu mulai tahuan orang. Akhirnya sidin lawas juga lalu kada langsung buka pesantren juga. Menjelang umur 60 kalau kada salah sidin mendirikan pesantren Datu Kalampayan Bangil itu. Menjelang umur 60. Nah, sidin meninggal umur berapa? 76. Meninggal umur 76 tahun. Padahal guru Bangil itu kalau dari segi umur seangkatan dengan Soekarno. Seangkatan dengan Syekh Yasin, seangkatan dengan Syekh Ahmad Mugni, kuitannya guru Bahid, seangkatan dengan guru Syukur, perguruan guru Zuhdi yang di Teluk Tiram, seangkatan aja sebenarnya tuh, seangkatan dengan Ibnu Amin Pamangkih pendirinya, tapi itu ading kelas lah hitungannya. Nah ini sudah kisah sekilas tentang guru Bangil. Hebat luar biasa sidin. Nah sidin inilah yang menjadi guru utama, guru ruhani utama oleh guru kita guru sekumpul. Walaupun guru sekumpul ini banyak juga isi guru, cuma isi guru Bangilnya yang utama. Sampai apa guru sekumpul itu bapadahnya guru Bangil terus tuh. Handak ini, handak babi ini, handak itu bapadah terus guru Bangil. Nah itu guru sekumpul berkisah. Sampai guru Bangil berucap, nah kainan lah dingai jajan sini nyampe guru sekumpul ading, jangan lagi bapak daun aku punya apa yang nyawa gawi. Nah itu. Lalu guru sekumpul ini, nah ini yang kita baca. Sidin mengumpulkan ilmu dan amal dan akhlak ulama-ulama juriyat Datu Kalampayan sebelum sidin. Nah, tak kumpul di diri sidin barataan. Jadi mau hendak tahu kayak apa ilmu Datu Kalampayan ada di sidin. Kayak apa amal Datu Kalampayan ada di sidin. Kayak apa nak tahu akhlak Datu Kalampayan ada juga di sidin. Lengkap. Caka ibarat market tuh hipermarket. Hipermarket sidin. Nah, guru sekumpul ini banyak bisa guru, bukan hanya guru di Matapura, bahkan di hulu sungai ada, di benua lima ada, di Jawa ada juga guru sidin, bahkan sampai ke Makkah sidin mengaji. Jadi luar biasa haus ilmu sidin. Nah sampai ke Makkah mengaji. Uniknya sidin mengaji ini selalu tuntung. Nah itu kalau masa-masa sidin remaja, sidin kan sekolah di Darussalam. Kalau kada salah sidin sekolah di Darussalam 11 tahun. Nah,
Kita kan paling 3 tahun, apa ampih. Sini 11 tahun kalau kada salah. Padahal kan 4 tahun awaliyah, bahari tahdidi naranya. 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah. Tapi ini 11, harusnya 10 aja lah. Mana lebihan 1 tuh ya lah. Tapi 11 ada sidin mengulang. Nah, itu luar biasanya sidin. Nah, Imbah tuh pulang, Imbah lulus Darussalam. Sidin waktu sidin sekolah di Darussalam yang menjadi pimpinan pesantren itu guru Anwar Sya'rani. Yang kawannya guru Bangil yang sama-sama ke Makkah tuh. Nah, itu bulik pulang dari sekolahan mengaji pulang sidin di rumah guru Sya'rani 4 tahun aja sidin mengaji berduaan ya. 2 tahun berjalan, 2 tahun bersepeda berian guru sidin juga. Nah, mak sepeda itu barat dan menuncaknya sidin. Menuncaknya barat. Bahari sepeda kata kawinnya kalau. Nah, 4 tahun mengaji sidin. Dan mengajinya itu unik. Nah, kadangkala beguruan sidin yang membaca, kadangkala sidin yang membaca kitab. Nah, yang kisahnya masyhur ya kalau yang peguruan sidin guring itu guru Sya'rani itu sidin baca kitab. Nah, jadi masa-masa remaja guru sekumpul itu dididik oleh guru-guru sidin di Darussalam, khususnya pimpinan Darussalam sendiri, guru Anwar Sya'rani itu masa-masa remaja sidin. Sudah masa ternyata bakal sedikit lulus Darussalam pindah ke guru Bangil. Nah, waktu masa remaja sidin, kawan guru Sya'rani itu tamat Kutubus Sittah. Pindah bahar pada guru sekumpul, pindah memprotes orang tamat Kutubus Sittah, liqa langsung. Yang sami'a langsung. Kita bisi kitabnya kada bisi, udah mesti. Kurang bahari Bukhari 4 biji, Muslim berapa biji itu tamat tuh mendengar membaca. Kita membaca, guru mendengar, atau guru membaca kita mendengar. Tamat Kutubus Sittah kada mudah-mudah. Makanya guru sekumpul ini termasuk lengkap ilmu sidin itu. Seluruhnya menguasai. Ahli hadis ya sidin, ahli tafsir ya sidin. Jangankan Quran, tafsirnya hafal sidin. Men kita kuliah aja lakum abut, nata bulik abutnya. Nah, jadi kada usah ya ada pindah hendak memprotes segala macam. Nah, takar dulu diri kita lawan orang jauh benar. Menakar aja kada cocok, apalagi hendak tidak usah jauh benar. Nah, Kutubus Sittah tamat masih remaja. Dan sanad dunia waktu itu tak kumpul dengan paman sidin guru Saman Mulia. Nah, pun guru Saman Mulia mencuur ke sidin. Nah, jadi kada mudah-mudah sidin itu ilmunya lengkap, sanadnya lengkap. Seandainya sidin untuk kada tulah ke Makkah ya tuntung dia sudah sebenarnya. Dari segi keilmuan tuh tuntung, sanad tuntung dah. Cuma tetap tulah ke Makkah sidin menuntut ilmu. Bertemuan dengan guru sidin yaitu Syekh Said Amin Qutbi yang membimbing dari antaranya umpat membimbing rohani sidin. Bahkan ulama-ulama yang lain sempat juga bertemu sidin. Dan ulama-ulama yang lain tuh, yang guru-guru yang besar yang lain. Nah, itu sekilas tentang guru kita guru sekumpul. Jadi jauh benar. Kalau urusan dalil mendalil jauh kita tadudi. Nah, kitab mengitab jauh kita tadudi. Nah, di sini siapa yang pernah belajar Bukhari tamat? Bisi kitabnya ada loh. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Daud. Itu ada kitabnya masing-masing. Kenapa sidin tamat luar biasa? Kenapa guruan sidin salah satu muhaddis Indonesia? Guru Anwar Sya'rani itu masuk muhaddisin Indonesia. Kada mudah orang bergelar muhaddisin tuh. Nah, itu. Jadi ujar orang bahari, ujar orang yang guru Bangil nih, guru Bangil, guru Anwar Sya'rani kan bisa guru di Makkah. Dua nih mutiara Banjar. Guru Bangil, guru Anwar Sya'rani mutiara Banjar. Kedua-duanya ini nengkaya sungai yang dalam dan luas. Tapi kedua-duanya jadi peguruan guru kita guru sekumpul. Ayo pian bayangkan. Dan kedua-duanya sayang benar dengan guru sekumpul. Kadalah terkumpul ilmu yang keduanya itu di dalam diri guru sekumpul tuh. Belum lagi dari paman sidin pulang guru Saman Mulia.
Belum pulang sidin yang di Jawa, belum lagi sidin yang ke Makkah. Kita pesantren kilat protes. Aduh jauh hai. Itu. Nah nyentuh guru sekumpul. Lalu kita sini sekadar mengingat pesan sidin lah. Di antaranya ada yang jersidin. Amun kelahiran sidin kita tahu beratan sudah ya, kalau lahir di Tunggulirang tahu sudah zaman penjajahan Jepang. Kayak pas sidin lahir tuh rancak sudah ulun mengisahkan Junita. Nah, biar rancak cuma dengar sudah. Cuma waktu sedikit. Nah kita ambil dulu kurang lebihnya ada di antara ucapan-ucapan sidin. Nah, yang termasuk penting kita ingat supaya kita ada juga sedikit mengumpati amaliyah dan akhlak sidin walaupun kada kawa berataan. Tapi dalam kaidah mun kita kada kawa mengamalkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ambil salah satunya. Nah, setengah daripada perkataan guru sekumpul nah. Jersidin, jangan terlalu banyak berkawan yang kada bermanfaat. Nah, sebutin dulu. Kita kan talanggar sudah. Facebook aja berapa ribu kawan. Belum lagi pulang IG. Belum lagi yang apalagi sebutannya tuh netbox, apa sebutannya? Ayo. Sudah talanggar sudah kita ada kawan. Makanya ulun kata piwani juga membacakan wasit-wasit sidin tuh kan banyak talanggar juga. Mbah tu Jasidin cari kawan yang menunjukkan kamu kepada mengingat Tuhan. Jadi mun kawan membantu kita ingat kepada Allah, membantu kita untuk istiqomah di jalan menuju Allah, nah bagus di kawan ini. Dan yang selalu menasihati kamu, nah ini tuh cari kawan yang menasihati. Jangan berjalan kepada yang tidak penting Jasidin. Nah ini tuh. Jangan bercakap-cakap yang tiada berguna. Mun kita kan mun kada bepandir garing. Nah, di rumah seorang lalu keluar hatuna mencari kawan kono. Cari asal bepandir. Kada ada orang, kada seorang aneh. Jangan makan di rumah orang yang kikir. Nah, ini. Bila orang tuh kikir, jangan makan di rumah. Itu sakalnya seorang yang kikir. Kayak pemakan di rumah seorang yo. Kan seorang yang paling pemalar sakalinya seduniaan. Nah, jadi bila urusan kikir ini kita jangan nunjuk ke orang. Artinya lihati diri kita, jangan aku nih kikir, makanya aku nih kada berberkat. Makan di rumah orang yang kikir, ya seorang di rumah seorang, lalu kada berberkat makanan ini. Lalu makanan ini kadang menjadikan taat kepada Allah karena kada berberkat, karena kita makan di rumah orang yang kikir. Siapa yang kikir? Ya kita. Makanya kita kada tapi beribadah mariga terus tapi kulir beribadah, mati tasbih aja kulir. Padahal mariga aja. Artinya kan ada aja kekuatan mati tasbih. Tapi kenapa kada berberkat? Karena kita makan di rumah orang yang kikir. Siapa? Ya kita. Paham lah Nek? Itu jawabannya tuh kenapa mendapat kulir beribadah makan pun di rumah orang yang kikir. Mana aja? Ya seorang tuh bang. Jangan mau ulu-ulu orang yang baik kelakuannya atau pakaiannya jangan diulu-ulu atau suaranya dan yang lain-lainnya. Nah ini pengalaman pribadi Sidin. Sidin pakaian salam beraja ngalih benar napas tuh. Dia kawanan Sidin bicik ke hidungnya. Kusairi bau tahi. Jangan nanti bahari mas harus kusairi di sambati kawanan kusairi bau tahi. Nah, ini baju salah lembarannya bisi. Hidup susah benar bahari. Nah jadi di sini jangan diulu-ulu pakaian orang atau suara orang. Nah jangan. Apalagi orang tuh baik jangan. Kayak pian nih, melihat kawan pindah batapihan terus itu beburut tuh aja. Nah jangan. Atau pian disambat orang beburut jangan tersinggung juga. Kadosa yang mau ungkai tuh jangan diungkai. Kenapa beli diungkai? Ketahuan halus. Nah bersupan. Nah lalu Jasidin ingatkan oleh dirimu akan Nabi Muhammad, akan akhlak Nabi Muhammad, dan ingat bahwa Nabi Muhammad itu selalu mengetahui perbuatan kita. Nah ini caranya dulu. Jadi rasa dilihat oleh Nabi.
Ingatkan kita ini dijadikan dari tanah supaya jangan sombong. Ayo sesugih kayak apa aja ya dari tanah juga. Buktinya kena tabulik ke tanah juga. Yang harap-harap tuh nah matian bertanda itu ujungnya kena. Jadi tak berguna harat. Apa gunanya harat? Ya mati juga. Nah, lalu jasidin hikmah kita disuruh mengucap salam itu nang apa? Dan hikmah kita disuruh untuk berjabat tangan itu apa artinya hikmahnya? Itu hikmahnya supaya kita jangan mengganggu akan orang muslim. Jadi mungkin kita sudah berjabat tangan, bersalaman itu nah, lalu mengucap salam anti bagi kita mengganggu orang muslim tadi. Karena kita mengucap salam, artinya orang itu selamat dari gangguan kita. Itu minimal benar tak? Salawat jasidin untuk menerangi diri kita sendiri. Nah, memang secara kata-kata salawat itu kayak mendoakan Nabi ya, kalau padahal ada menerangi diri kita. Ini nah dunia nih pindah kacau pada kenapa? Kurang salawat. Nah, kurang salawat. Mas salawat ini badab membacanya. Betul lanjang baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya. Kelihatan yang itu. Adab sambil berruku baca selawat udah bagus juga. Maulidan sambil berruku jangan juga. Berruku itu ada wayahnya. Imbah makan untuk 3 biji 10 biji aja berruku itu di lain tempat. Jangan di pengajian, jangan juga waktu maulidan. Nah, kadang menjadi guru aja nih makanya salah paham deh. Menuruti guru berruku, tapi caranya salah. Nah, kayak itu. Makanya mun bungul ngalih pian. Ngalih dia no. Lalu sidin madahkan cara marahnya kita kepada manusia yang berbuat maksiat. Kayak apa caranya marah? Nah, hati kita mendoakan. Mudah-mudahan dia dapat petunjuk dan dapat keampunan dan dapat rahmat. Nah, sekalipun kita waktu itu mata kita, muka kita seperti orang marah. Nah, melihat orang bermaksiat, mata kita, muka kita seperti orang marah. Jangan kayak koreng-koreng karena dianggapnya ketujuh kita. Nah, mata seperti orang marah, wajah seperti orang marah. Nah, tapi hati bang mendoakan mudahannya dapat hidayah, dapat rahmat Allah. Maka itu. Nah, bila kita mau mengamalkan angka itu, kita didoakan malaikat. Maka hasilnya kita istiqomah di dalam hidayah dan taufik Allah. Nah, itu hasilnya. Jadi jangan sampai marahnya mata dan wajah kepada orang berbuat maksiat sampai ke hati, jangan ingat rawat wajah. Jadi hati kita mendoakan. Nah, ini pasan guru sekumpul nih, kayak itu. Jadi jasidin akhlak bubuhan wali-wali Allah, kasih sayang terhadap seluruh makhluk Allah, baik manusia atau binatang. Nah, sabuting aja sidin lagi pasan sidina. Ciri bahwa amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Nah, waktu manggawinya tadina ikhlas. Arti ikhlas itu senang hati. Nah, jadi ciri bahwa amal ibadah kita tadi diterima oleh Allah, hati kita ikhlas, senang hati. Nah, maka amal ibadah kita ini diterima atau kada bagi ringan keikhlasan. Nah, itu tuh keikhlasan yang penting. Maka penting benar paham ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas secara sederhana kada mengharap upah. Nah, kitanya yang kada mengharap upah. Amun orang ngambil upah lawan kita jangan kada diupah. Paham lah pian? Kitanya jangan mengharap upah, beramal, apa ke amal dunia, amal akhirat, jangan mengharap upah. Tapi mau orang ngambil upah lawan kita diupah. Ini untuk kita, jangan kita tujukan ke orang. Mengiau tukang hendak membaiki palatar seorang. Lalu piannya sambil menukang, pian sambil memberi nasihat. Kamu hendak tahulah nasihat dari guru kita, guru sekumpul. Bagawi bapak kakai menukang ini, nah, jangan mengharap upah. Nah, ini bongol narangnya ada kayak itu, maksudnya ada kayak itu. Amun kita mau upah orang, nah belum lagi tiis paluhnya tadi sudah kita julung upahnya.
Itu yang bujur. Dan mun kawa upahnya ninto tergantung kemampuan kita. Jangan saapa upah kebanyakan orang. Oh, kebanyakannya yang menggawiakan pelatar nih bila kayak ini upahnya 100.000. Nah, kita mampu setengah miliar, bari setengah miliar. Kan sama mampu kita. Kita mampu setengah miliar, bari setengah miliar. Ampe sih jadi tukang. Nah, itu. Ini wasiat Sidin nih, di Sidin dasar mengamalkan pinang itu. Nah, dasar mengamalkan sesuai kemampuan. Nah, amun kita bang ada mampu, siapa mampu kita? Nah, itu. Nah, untuk ke kita ikhlas. Untuk ke orang, penuhi hak-hak orang lain. Nah, itu. Jangan orang disuruh ikhlas. Paham napian? Nah, kayak kepala sekolah nih misal. Kepala sekolah. Nah, dengan kepala banyak pikirannya kalau. Nah, memikirkan dewan guru, memikirkan macam-macam tuh. Nah, kepala sekolah yang bagus tuh kayak apa supaya aku ikhlas dan penuhi hak-hak guru. Nah, kayak itu. Jangan menyuruh dewan guru ikhlas. Jangan. Suruh kita yang ikhlas. Itu yang bujur. Guru-guru bang. Nah, penuhi hak-haknya. Jangan bila anak ngambil gaji. Ceramah kepala sekolahnya. Kita ini penting benar hidup ikhlas ya. Nah, ujung-ujungnya tuh iya tadi yang biasanya saini dipotong. Kada boleh nang itu dolim narannya. Nah, jarang pengadan kayak itu. Jarang. Jarang benar. Nah, artinya jarang ada. Nah, itu tuh. Nah, kasihan ya lah. Nah, kasihan. Nah, cuma sebutin nah terakhir nah di waktu menghabis bang ya kalau pincakannya samalaman lawan kayaknya nggih. Cuma kasihan pulang ya kalau han karena bini ulun pulang kada kawan sudah berjanji mang malam ini. Sudah berjanji. Nya ada kodenya. Kayak pemimpin kita ya. Nah. Iya. Nah, sebutin aja nah supaya kita hendak berisi nasab yang mulia. Nasab turunan kita nih turunan buah penyangon ayam ya Allah. Ada bagus. Nah, maka ambillah nasab amal dan nasab ilmu. Kita lain darah biru, lain darah kuning, darah merah campur ke hitam-hitaman. Kita nih. Nah, darah penyakit. Nah, maka supaya kita ada mulia, menuntut ilmu lah. Supaya kita berisi nasab ilmu sehingga mulia jiwa kita. Bukan hanya kita mulia demi kepentingan turunan kita, memutus nasab buruk dari kita sini. Jangan sampai kita tadi ada memutus nasab yang buruk dari kita menuntut ilmu, lalu kita berisi nasab mulia, bintangan nasab ilmu, lalu mawarisahkan ke anak. Nah, nasab ilmu narannya satu. Jangan kada menuntut ilmu supaya berisi nasab ilmu. Yang kedua, berisi nasab amal. Nah, di sini mun kita hendak nasab kita, nasab bintangan amal kita ini nah tersambung dengan 3 ulama legenda besar ini. Guru kita Guru Sekumpul, Guru Bangil, Datuk Kalampayan. Caranya mudah, mun tersambung nasab kita dengan Guru Sekumpul, Guru Bangil, Datuk Kalampayan, tersambung. Artinya kita tuh satu rel lawan Sidin. Walaupun kita nih orang biasa aja tapi satu rel lawan Sidin. Satu kemah lawan Sidin. Kayak apa caranya? Simple banget. Simple banget. Kayak apa caranya? Baca amalkan thariqat samaniyah. Satu aja. Barang siapa mengamalkan thariqat samaniyah, makanya tersambung dengan kemuliaan orang-orang mulia yang 3 ini nah. Tersambung. Arti tersambung tapi lah tersambung darahnya nah tangan kanan tangan kiri bila tersambung bila tangan kiri ke sini tempat jualnya begini nah, kadang mau tak bisa asal jangan putus maksud putus ampih ma'amalakan. Nah itu mungkin cukup sampai di situ. Nah kita